Di suatu siang, sekumpulan mas-mas berotot pemuja Dewa Mitama sedang bersiap melakukan ritual. Mereka berjalan serempak menuju ujung dari sebuah tebing curam di kawasan pantai. Rombongan itu membawa Urabe Yukito yang harus melakukan ritual nyebelin. Yukito bodo amat dengan semua orang di sekitarnya. Bapaknya adalah pencetus sekaligus pemimpin sekte pemuja Dewa Mitama tersebut. Di ujung tepi jurang, bapaknya Yukito melakukan pidato yang bikin semua mas-mas berotot termotivasi. Yukito harus melakukan ritual musubi. Caranya adalah Yukito bakal dilempar dari tepi jurang sampai tenggelam di laut selama 3 hari. Yukito pun jengkel, tapi dia tahu nggak bakal bisa melawan kehendak bokapnya. Karena itu dia juga pasrah aja cuy. Bapaknya pun nyamperin Yukito. Dia memegang kalung Megatama yang dipakai Yukito. Lantas ia berkata bahwa Yukito harus percaya pada Dewa Mitama. Kalau Yukito berhasil selamat dalam 3 hari, maka dia akan menjadi pemimpin baru sekte tersebut. Tanpa berlama-lama, Yukito langsung dibuang dari tepi jurang. Dia terjun bebas dan nyebur ke laut. Sambil tenggelam, Yukito melihat kilas balik masa hidupnya sedari kecil. Dulu dia kayak anak biasa. Tapi pas bapaknya ngide buat sekte sesat dan lucunya kok bisa banyak pengikutnya, kehidupan Yukito pun mulai berubah. Kehidupan sekolahnya terganggu dengan aktivitas yang tidak jelas dari bapaknya dan semua pengikutnya. Malahan dulu Yukito pernah dipaksa melakukan ritual api yang nyebelin. Semasa SMA, dia mencoba optimis dan pengen memulai segalanya dengan baru. Hasilnya sama aja. Dia malah makin apes sepanjang sisa kehidupannya di sekolah. Karena itulah sambil sekarat, Yukito berharap kalau dia ini reinkarnasi. Dia pengen terlahir kembali ke dunia yang tidak ada pemuja dewa-dewaan lagi cuy. Kesadaran Yukito pun auto lenyap. Sementara itu cewek bernama Aru lagi penasaran di pinggir kali. Sambil membaca buku petunjuk, dia menggerak-gerakkan sebuah batang. Saat itu juga Yukito tersadar dan ia kaget pas ada cewek yang mainin batang. Aru auto minta maaf sama Yukito. Saat itulah Yukito tahu dia sudah reinkarnasi dan kelempar ke isekai. Dunia di sekitarnya ini masih kuno, kayak di cerita-cerita fantasi gitulah. Lalu diajaklah Aru jalan-jalan ke desa. Aru bilang dia kerja di bar milik kakaknya di desa. Sebagai permintaan maaf, Aru bakal mentraktir Yukito. Karena merasa itu adalah isekai fantasi, Yukito bertanya di mana dia bisa bertemu dengan anggota guild. Aru malah bingung sendiri apa itu guild. Yukito menjelaskan guild itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang untuk bertukar informasi dan mendapatkan pekerjaan. Aru langsung ngeh kalau Yukito ini mau kerja di desa. Dia pun pergi mengantarnya ke suatu tempat. Lah, ternyata Yukito diminta macul. Dia harus mengurus ladang pertanian yang super luas. Meskipun begitu, dia tidak komplain karena merasa bahwa misi pertama biasanya memang remeh. Beberapa waktu kemudian, di bar milik kakaknya Aru, pesta anggur merah dilakukan. Mereka semua party mabuk-mabukan sampai meletre. Mbaknya Aru yaitu Shiru happy karena Yukito bisa mengubah anggur menjadi sake. Semua warga desa bergembira karena sake sangat mahal. Dan dengan sake anggur, mereka bisa mabuk-mabukan dengan murah. Yukito pun cuma santuy di meja sehabis mabuk. Dia diizinkan tinggal di bar itu bersama Shiru dan Aru. Beberapa hari kemudian, Yukito masih beraktivitas kayak kemarin. Ya betul, bertani cuy. Dia ke isekai bukannya melawan monster, malah ikutan jadi tukang pacul. Habis macul, dia memanen anggur. Kemudian membuat sake. Gitu terus aja sampai Yukito sebel sendiri. Sambil macul, dia bertanya-tanya, kok kehidupan gini amat? Tapi setelah dipikir-pikir, dia happy juga. Untuk pertama kalinya, dia bisa akrab dengan banyak orang dan senang-senang bersama. Pas dia lagi semangat-semangatnya macul nih cuy, ada juga warga desa yang lagi kocar-kacir dari hutan. Nah, inilah kekoplaan pertama anime ini terjadi. Monster dengan grafik ala sinetron Indosiar pun muncul. Yukito kaget sekaligus happy karena akhirnya beneran ada monster di dunia itu. Di sampingnya Roy memintanya jangan khawatir.
Setelah itu dia mengeluarkan sebuah buku sakti. Yukito pun auto shock. Dia tidak menyangka Roy akan menunjukkan kekuatan sihirnya. Besoknya, Yukito keluyuran di hutan. Dia melihat ada binatang yang mati. Dia pun ingin menguburnya. Saat itulah dia berpikir bagaimana prosesi penguburan di dunia yang tidak mengetahui konsep dewa. Tidak lama kemudian, Roy sama Aru nongol. Mendadak Roy berbisik-bisik tentang buku terlarang sama Yukito. Langsung saja Yukito pasang telinga. Menurut Roy, dia bisa dilenyapkan jika nekat membahas buku itu. Langsung saja Yukito auto merinding. Inilah saat dimana dunia bertani berubah menjadi fantasi misteri. Roy pun menyebutkan buku yang ia maksud. Yukito kena mental pas tahu yang dibahas Roy ini adalah buku porno. Mereka bertiga pergi ke ibu kota siangnya. Di sana mereka berniat mencari buku mantap-mantap yang bisa ditemukan. Roy bilang ke Yukito, jangan ngobrol sama warga kota. Alasannya adalah karena warga kota membenci orang dari desa mereka. Pas ditanya kenapa, Roy tidak menjawabnya. Mereka pun sampai ke toko buku. Pas melihat isi buku mesum, Yukito cuma melongo. Tidak ada mesum-mesumnya sama sekali. Gambar yang ada malah kayak lukisan artistik saja yang dipajang di museum. Roy sama Aru langsung syok karena gambar museum itu malah dipajang. Setelahnya mereka pun auto cabut. Di perjalanan, Yukito penasaran kenapa ada kerumunan massa. Pas dia mendekat, dia malah terkejut. Ada sekumpulan orang yang melakukan ritual bunuh diri dengan meminum racun. Pihak petugas kerajaan memeriksa yang sudah mati. Lantas ia berkata, prosesi pengakhiran hidup ini tidak ada masalah. Yukito auto shock. Aru berkata bahwa itu adalah di kerajaan. Semua warga harus melakukan prosesi pengakhiran hidup. Kerajaan menentukan kapan warganya harus meninggoy. Dan tidak ada yang boleh berani menolak. Roy bilang Yukito tidak usah khawatir. Karena orang dari desa mereka ini tidak akan mau jika diminta untuk begituan. Karena itulah desa mereka ini disebut sebagai camp isolasi. Yang pastinya berisi warga-warga sesat dan tidak mau melakukan ritual pengakhiran hidup. Malamnya pas mau tidur, Yukito disamperin oleh Aru. Ternyata Aru ini pengen mantap-mantap setelah baca buku terlarang. Setelah berjuang mati-matian menolak, akhirnya Yukito bisa menghentikan keganasan Aru. Setelah itu, Aru menceritakan mengenai desa tempat tinggal mereka. Di sana berisi para warga yang dianggap sesat karena tidak mau menurut kerajaan. Setiap warga bahkan diberi cap di tubuh mereka oleh kerajaan. Setelahnya karena Aru tertarik dengan kalung Yukito, maka Yukito pun memberikan kalung itu kepadanya. Saat Yukito tidur, Shiro dan Roy sedang membahas sesuatu di bawah. Shiro nampak putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Sementara Roy marah dan ingin melakukan perlawanan. Besoknya saat Yukito bangun, dia kaget karena bar ditutup dan tidak ada siapa-siapa. Pas dia keluar, dia bertemu dengan Roy yang babak belur sehabis dihajar petugas. Roy berkata bahwa pihak kerajaan menangkap Shiro dan Aru untuk memaksa mereka bunuh diri. Yukito marah karena tidak diberitahu hal itu sebelumnya. Mendadak Clan muncul dengan kereta kudanya. Dia pun mengajak Yukito mengejar rombongan yang menangkap Shiro dan Aru bersama. Tanpa basa-basi, Yukito naik ke kereta kuda dan segera tancap gas menuju ke ibu kota. Beberapa waktu kemudian, Aru tertunduk lemas di hadapan tubuh kakaknya yang sudah dibunuh. Banyak warga kota yang berkerumun menyaksikan prosesi pembunuhan para pemberontak. Saat Aru ingin dieksekusi, Yukito muncul di sana dan mencoba untuk menyelamatkannya. Dia pun muak dengan kerajaan yang mengatur sistem dari kehidupan seseorang. Tidak lama kemudian, pemimpin petugas muncul di sana. Tanpa basa-basi, dia menikam Yukito sampai ambruk, lantas lanjut menebas Aru. Ia terkapar penuh darah di lantai. Yukito mencoba mendekati tubuh Aru. Setelah berhasil menggapainya, dia pun mencengkram kalung di leher cewek tersebut. Setelahnya dia berdoa kepada Dewa Mitama untuk meminta pertolongan.
Saat itulah langit mendadak dibanjiri cahaya yang terang. Cewek loli misterius terjun bebas dari langit dan sampai di sebelah Yukito. Mengetahui Yukito yang terluka, cewek loli yang ternyata adalah Dewa Mitama ini segera menyembuhkannya. Tidak hanya itu saja, Mitama juga menghabisi semua prajurit yang ada di sana dalam sekejap. Bersamaan dengan itu, Aru pun kembali sehat walafiat dan penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Selain memulihkan Yukito dan Aru, Mitama juga menghidupkan kembali Shiru dan beberapa orang yang sudah terbunuh lainnya. Yukito kaget karena Mitama masih bisa menghidupkan orang mati. Bersamaan dengan itu, para warga yang berkerumun langsung bubar jalan seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Yukito dan yang lainnya memutuskan untuk pergi dari ibu kota, lalu kembali ke desa. Setelah itu, Yukito bertanya kekuatan Mitama bisa apa aja. Mitama bilang dia bisa saja karena merupakan dewa yang hebat. Yukito bertanya bisa melawan kekuatan satu kerajaan atau tidak. Mitama bilang tinggal dibanjiri aja pakai air. Biur pasti langsung mutiar semua pasukan lawan. Yukito pun tersenyum mendengarnya. Di sekte bapaknya nggak ada lawan dewa kecuali Mitama. Sekte begituan yang ada hanya satu dewa. Pasti dewanya ini maha kuasa banget tuh cuy. Awalnya dia kecewa karena reinkarnasi di isekai ini tanpa cheat. Mendadak dia dapat cheat level maha kuasa. Mitama kemudian pengen menunjukkan aksi biur di sana. Anehnya kekuatannya ini kok dikit amat cuy. Pas dia ngecek, Mitama baru sadar kalau pengikutnya di tempat itu jumlahnya 0. Bagi dewa, makin banyak pengikutnya, makin gede kekuatannya. Makin sedikit ya, makin tidak berdaya. Yukito langsung syok mengetahui hal tersebut. Mana ada pengikut Mitama di isekai. Mitama juga sudah menghabiskan kekuatannya buat menyembuhkan Yukito dan yang lainnya tadi. Mendadak ada warga yang panik. Dia mengetahui kalau pasukan kerajaan berniat untuk menyerang. Roy nyantui-nyantui aja cuy. Dan ia bilang Yukito akan mengurusnya. Yukito optimis di depan warga desa. Dia pun pergi dari bar untuk nyari angin. Dia malah pergi ke kawasan air panas dan frustrasi karena tidak tahu harus gimana menghadapi serbuan militer. Mendadak Mitama nongol di sana dan mengagetkan Yukito. Setelah itulah Yukito curhat bahwa karena dirinya, maka desa itu bakalan diserang. Mitama pun ngajak minggat bareng. Namun Yukito udah tidak mau kabur-kaburan lagi. Setelah itu, dia kepikiran sesuatu. Dia bertekad untuk memperkuat kekuatan Mitama dengan cara mencari pengikut. Setelahnya dia bangkit dan siap menciptakan sekte pemuja Mitama. Target pertama serta yang paling masuk akal adalah Roy. Mereka balik ke bar dan menemui Roy. Langsung saja Roy membayangkan menjadi budak Mitama dan dia kegirangan sendiri. Langsung saja dia setuju menjadi pengikut Mitama. Si cewek loli happy dan mengecek jumlah pengikutnya. Dari 0 lalu bertambah menjadi 1. Dia senang tapi juga penasaran, kok Yukito nggak terhitung sebagai pengikutnya. Habis mereka bertiga melakukan rapat penting. Demi mengatasi serbuan militer, Yukito harus mencari 10.000 penganut Mitama. Meski Mitama sangat makjos, tapi tanpa pengikut dia cuma kopong. Karenanya, Yukito siap melakukan aksi penghasutan warga biar memuja Mitama. Untungnya dia udah tahu gimana bokapnya menyesatkan orang biar mau gabung ke sektenya. Mitama turun tangan dan bilang bahwa pengetahuannya udah kayak hidup miliaran tahun. Pasti akan mudah membuat orang untuk mengikutinya. Langsung saja Yukito mengumpulkan semua warga desa. Mitama pun mulai berpidato menunjukkan pengetahuannya. Yang dibahas malahan pengetahuan soal masa kecil Yukito. Merasa si cewek loli ini tidak berguna, Yukito langsung turun tangan. Dia berkata bahwa Mitama sangatlah hebat. Yukito menunjuk Aru kemudian menebak bahwa Aru lagi naksir seseorang. Aru syok karena perasaannya diketahui. Padahal Yukito ini cuma menggunakan trik murahan ala peramal palsu.
Yukito berkata bahwa dia diberitahu Mitama. Sang dewa bisa melihat isi hati dan menyampaikan kepadanya. Semua warga desa mulai kagum. Namun Mitama malah berubah. Dia bilang membaca isi hati sih gampang. Si cewek loli lalu melanjutkan, Aru harus nurunin ukuran opainya karena Yukito suka yang kecil. Aru pun langsung menjadi syok. Dia pengen memenggal gumpalan gede yang ada di dadanya. Yukito bilang dia suka yang gede, tapi Aru lebih percaya dengan Mitama. Yukito menghentikannya dan bilang dia lebih suka yang jumbo. Apesnya Aru ini udah kemakan omongan Yukito kalau Mitama bisa membaca hati seseorang. Yukito pun balik lagi ke bar dan mengamuk. Kampret, dewa gue kok gini amat ya? Dia mengumpat sebel. Mitama sendiri heran kok tidak ada yang mau jadi pengikutnya. Lantas Yukito tidak menyerah. Habis itu dia rutin mengadakan pidato untuk mengajak orang-orang memuja Mitama. Tapi dari hari ke hari malah makin kelihatan kalau Mitama itu dewa yang kagak guna banget cuy. Mitama sendiri pasrah dan terima nasib aja kalau dia cuma beban. Di sisi lain cewek misterius bernama Atar sedang menjalankan misi dari Kaisar. Dia dengan mudah menghancurkan hewan aneh menggunakan kekuatannya. Misi pun selesai. Dia diberitahu bahwa Kaisar akan sangat senang dengan kinerjanya. Atar pun berkata bahwa semua orang yang dilakukan adalah atas kehendak Kaisar. Atar pun berkata bahwa semua yang dilakukan atas kehendak Kaisar. Besok siangnya pas warga lagi macul, hewan aneh macul lagi. Para warga langsung kecar-kacir minggat karena tidak mau ambyar. Pemuda bernama Riki sok tangguh dan pengen melawan. Yukito dan Mitama pun muncul. Mitama memunculkan pedang legenda yang terkubur di sebuah selat. Riki menggunakan pedang itu untuk maju dan melawan. Dia langsung mental diseruduk sehewan. Yukito mengamuk ke Mitama karena pedang karatan ini bagaimana bisa mengalahkan hewan raksasa. Mendadak veteran muncul dan menghabisi hewan aneh dengan sekali tebas. Mitama pun memuji pengikut keempatnya itu. Setelahnya Yukito berpidato kepada para warga. Jika mereka mau bergabung ke sekte, maka veteran bakal melindungi mereka dari hewan aneh. Para warga bertanya sekte itu apa. Yukito menjelaskan kalau mereka akan memuja Mitami. Awalnya Mitama bilang dia itu dewa. Biar tidak bingung, Yukito bilang Mitami ini adalah maskot dari kelompok mereka. Para warga langsung tertarik dan bergabung dengan sekte. Di bar, para pengunjung yang mau beli sake harus gabung ke sekte dulu. Dengan cara itulah, makin tambah jumlah pengikut dari Mitami. Shiro juga menunjukkan ke sebuah kendi yang fungsinya seperti kulkas. Para warga bisa menyimpan bahan-bahan lebih lama dan awet di kulkas itu. Yang mau kulkas itu bisa ngambil aja, asalkan gabung ke sekte. Dengan segala yang dilakukan, maka jumlah pengikut Mitama ini makin banyak. Yang dikorbankan adalah Roy. Karena dia harus bikin kendi berhari-hari tanpa tidur. Awalnya dia protes karena banyak banget kerjaan. Tapi pas melihat Mitama yang meminta bekerja sampai mati demi dirinya, Roy langsung semangat dan langsung kerja. Di desa, Mitama lagi happy makan biskuit. Yukito lantas bertanya apakah Mitama ini bisa melenyapkan gunung atau tidak. Mitama bilang ada banyak dewa di gunung di Jepang. Dia jauh lebih hebat daripada mereka semua. Yukito tidak mau bertele-tele lagi cuy. Dia tanya bisa atau kagak. Mitama bilang itu mah gampang, asalkan dia punya 10.000 pengikut. Yukito langsung kena mental karena jumlah pengikut Mitama saat ini cuma ratusan. 1 bulan kemudian, Bitran bertemu dengan Atar di pinggiran desa. Keduanya pun bertarung. Namun Bitran dengan mudah dikalahkan. Atar tidak membunuhnya. Karena perubahan dari cowok menjadi cewek yang terjadi pada Bitran haruslah diselidiki. Setelahnya, Atar bergegas menuju desa. Saat itulah dia terkejut melihat banyak sekali hal yang belum dia ketahui. Ada kincir angin modern di mana-mana. Bahkan para warga membajak sawah menggunakan traktor modern. Sementara itu, Roy, Shiro, dan Aru tidak tahan lagi bersembunyi di bar. Karenanya mereka pergi untuk menemani Yukito.
Di pertarungan, Atar kewalahan menghadapi gempuran serangan Mitama. Setelahnya Mitama melancarkan terjangan bertubi-tubi dan sukses menyegel Atar. Karena happy, dia segera mendekati Yukito. Saat itulah Atar menjebol segel penahan dan mengamuk. Dia menciptakan mekanisme serangan dahsyat yang akan diluncurkan. Sebenarnya dia tidak mau menggunakan jurus itu di area kekaisaran, namun dia tidak punya pilihan. Mitama merasa ngeri karena kekuatannya belum cukup menghadapi Atar. Namun karena Yukito dan yang lainnya berharap kepadanya, maka Dewa Loli itu akan nekat maju. Dia memunculkan dewa-dewa lain yang ada di bawah kendalinya. Setelahnya semua dewa itu melancarkan terjangan dahsyat secara bersamaan. Kedua serangan dari Atar dan Mitama bertemu. Gelegar dahsyat terjadi dan menggemparkan seluruh penjuru. Di tengah-tengah adu kekuatan, para dewa malah udah mau pulang. Mitama sebel sama mereka. Padahal situasi lagi genting-gentingnya. Akhirnya usai ledakan yang dahsyat, Mitama nyungsep kehabisan energi. Roy dan yang lainnya pun tiba di sana dan merasa cemas dengan situasi. Di udara Atar melayang dengan tubuh yang penuh luka. Dia belum pernah kewalahan seperti itu sebelumnya. Karenanya dia pun mengerahkan sisa tenaganya untuk menciptakan serangan yang dahsyat. Serangan itu dilancarkan ke arah desa dan sukses menghancurkan segalanya. Ledakan meluas ke segala arah. Yukito dan yang lainnya hanya bisa pasrah menanti ajal. Namun tidak lama kemudian, ledakan terdistorsi. Semua kejadian di-reset oleh seseorang. Keadaan desa pun kembali pulih seperti sedia kala. Atar terkejut ada yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Di hadapan mereka semua, klan muncul dan membuat Atar auto terkejut. Atar tahu bahwa klan ini sebenarnya adalah Loki yang menyamar. Karena sudah ketahuan, klan pun menunjukkan sosok aslinya. Yukito dan yang lainnya auto terkejut. Klan tidak pernah ada selama ini. Hanya ada Loki, sang Arkelon level tertinggi. Atar pun bertanya kenapa Loki menghalanginya. Saat itu juga, Loki memihak ke warga desa. Ia mengajak mereka membunuh kekaisaran bersama-sama. Yukito bertanya kenapa Loki memihak mereka. Loki berkata bahwa dia ingin menghabisi kaisar. Atar ngamuk dan siap menghabisi Loki. Saat itulah Loki maju dan menikamnya. Atar pun auto tumbang. Namun sedetik kemudian Atar pulih dan terikat di tanah. Dia pun menduga bahwa semua yang terjadi hanyalah ilusi Loki. Setelahnya Loki mengajak Yukito dan yang lainnya segera berangkat menuju istana. Mereka semua pun berangkat menuju ibu kota. Dengan Loki yang mengawal, mereka semua bisa masuk ke istana. Setelah berkeluyuran di istana selama beberapa saat, akhirnya mereka tiba di ruang kaisar. Yukito pun berhadapan dengan kaisar yang ada di singgasananya. Atar langsung bersujud meminta maaf karena gagal. Namun kaisar berkata bahwa semua yang ada di sana sudah diramalkan. Setelah itu kaisar membahas mengenai Yukito. Menurutnya keberadaan tentang dewa dan agama ini hanya membawa kehancuran. Karenanya kekaisaran berjuang keras sejak dahulu kala untuk menyingkirkan pikiran mengenai konsep dewa. Yukito tertegun karena kaisar mengetahui mengenai dewa. Dia pun bertanya-tanya apakah kaisar berasal dari dunianya atau tidak. Selama kaisar terus membahas mengenai sistem kekaisaran, Mitama malah sibuk keluyuran ke sana sini. Dia mencari sumber dari keanehan yang dia rasa. Mendadak dia menghancurkan sebuah tiang. Yukito bertanya, kok Mitama kurang ajar gitu? Akhirnya Mitama berkata bahwa keanehannya ini sudah selesai. Dia meminta Yukito melihat ke arah kaisar. Saat dia melihatnya, Yukito syok karena yang duduk di singgasananya ini adalah mayat. Loki kemudian berjalan menuju singgasana. Dia berkata bahwa kaisar sudah berabad-abad lalu mati. Sistem mesin canggih di istana menciptakan proyeksi kaisar dan mengelabui semua orang. Dengan sistem super canggih itu, kekaisaran bisa mengendalikan ekonomi dan segalanya. Sistem tersebutlah yang disebut sebagai parlemen. Yukito baru paham, semua yang dilakukan di kekaisaran dikendalikan oleh sistem itu. Kem isolasi dibuat untuk mereka yang tidak sejalan dan tidak bisa dikendalikan. Sistem pengakhiran hidup dilakukan agar tidak terjadi kelebihan populasi. Semuanya sangat pas dan diatur oleh sistem sangat dahsyat. Bahkan teknologi dari dunia Yukito ini tidak secanggih itu.
Dia pun penasaran dari mana asalnya teknologi canggih itu di istana. Mitama kemudian menjelaskan bahwa peradaban manusia pernah hancur. Hanya tersisa orang-orang pintar yang membangun ulang peradaban. Yukito terkejut mendengarnya. Dia tidak pernah mengetahui mengenai peradaban yang hancur. Menurut Mitama, manusia menyingkirkan sistem dewa dan lebih bergantung kepada sains agar tercipta kedamaian. Hasil dari upaya keras itu adalah terciptanya kekaisaran. Yukito tidak percaya. Dia tambah terkejut saat diberitahu bahwa dunia tempatnya tinggal saat ini adalah dunia yang sama dengan yang dulu ia tinggali. Dia tidak terlempar ke dunia lain, melainkan dibawa Mitama jauh ke masa depan pasca kehancuran peradaban modern. Saat Yukito syok dengan info itu, Loki meminta Mitama untuk menghancurkan sistem istana. Loki sudah masuk dengan dirinya yang selalu diatur oleh kekaisaran. Lagi pula orang yang mengaturnya saja sudah meninggal. Mitama pun dengan senang hati akan menghancurkan sistem. Namun Yukito memintanya berhenti. Dia bangkit dan menyerang Loki. Keduanya bertarung. Loki berhasil ditumbangkan. Yukito tahu Loki tidak bisa menggunakan kekuatan di istana. Bahkan semua Archon tidak bisa menggunakan kekuatan di istana. Karena itulah Loki meminta bantuan Mitama. Setelahnya Yukito mendesak Loki untuk memberitahukan kebenarannya kepadanya. Setelah didesak, akhirnya Loki pun mau bercerita. Loki sudah lama mengamati penduduk kekaisaran. Mereka semua dengan senang hati tanpa beban saat menerima pengakhiran hidup. Bahkan serangga saja menghindar saat ingin dibunuh. Karenanya dari waktu ke waktu dia menyelidiki mengenai sistem kekaisaran. Sampai dia tidak sengaja menemukan video lama dari peradaban terdahulu. Di sana semua manusia hidup bebas tanpa dikekang oleh sistem. Dia juga mengetahui bahwa kekaisaran menciptakan Archon dan memberi mereka nama-nama dewa. Loki pun penasaran apa itu dewa. Dari dulu dia sering menyusup ke kamp-kamp isolasi dan kagum dengan warga di sana. Mereka hidup bebas tanpa kekangan dari kaisar. Sampai akhirnya Yukito pun datang. Yukito membahas banyak hal mulai dari internet dan yang lainnya. Yukito juga membantu desa membuat sake dan semacamnya. Sampai akhirnya Loki mendengar Yukito menyebut mengenai dewa. Singkat cerita, Yukito pun setuju menghancurkan sistem kaisar. Namun dia sedikit bimbang karena jika kekaisaran hancur, maka konflik akan terjadi. Jika konflik terjadi, maka cepat atau lambat desa di kamp isolasi juga akan terkena dampak. Dia tidak ingin teman-temannya menderita karena hal itu. Namun demi kebebasan warga kekaisaran, dia pun meminta Mitama menghancurkan sistem. Selain itu, Yukito juga khawatir dengan niat Loki yang ingin menjadi dewa sungguhan. Menurut Loki, semua Archon selain Atar sudah diberitahu, dan semuanya setuju untuk memberontak. Atar hanya bisa tertegun dan tidak percaya karena rekan-rekannya berkhianat. Loki berkata bahwa bukan hanya dia seorang yang muak dengan aturan mutlak dari kekaisaran. Para Archon lain ingin perubahan. Bersamaan dengan itu, Mitama menghancurkan mesin pengendali sistem dewa. Sebuah pohon raksasa tercipta menjebol istana. Para warga penasaran dengan apa yang terjadi. Setelahnya Loki berkata bahwa kehancuran akan terjadi akibat hal itu. Dia pun bertanya kepada Yukito apa yang akan dilakukan. Yukito menjawab tujuannya ini tidak berubah. Dia akan membuat Mitama memiliki lebih banyak pengikut. Dia yakin dewa asli seperti Mitama tidak akan kalah dari para Archon yang ingin menjadi dewa. Kembali ke desa, para warga melakukan pesta di bar karena kekaisaran sudah tumbang. Sementara itu Loki juga ikutan gabung di sana. Dia berkata bahwa itu adalah kali terakhir join dengan mereka. Roy mendekati Loki dan tergoda lihat bodi cewek itu. Loki membiarkannya ngapa-ngapain. Mendadak yang dia apa-apain malah Mas Ricky. Loki bilang bahwa Atar akan tinggal di sana. Setelah kekaisaran hancur, Atar tidak akan bisa menggunakan kekuatannya lagi. Setelah itu dia pun pamitan pergi untuk menjadi dewa. Besoknya Yukito mengumumkan bahwa di sekte mereka ada dua dewa, yaitu Mitama dan Atar. Langsung saja pengikut Mitama terbagi menjadi dua. Dengan setengah pengikut, Atar pun bisa menggunakan kekuatannya lagi. Hal itu sengaja dilakukan Yukito agar Atar lebih jago gelut. Setelahnya, mereka pun mulai melakukan ekspedisi hutan.
Semua warga kota yang dalam bahaya pun langsung diselamatkan oleh Atar. Para warga yang tersesat di hutan juga ditawari makanan yang enak dan minuman yang makjos. Saat para warga kota ke desa, mereka takjub dengan betapa majunya desa tersebut. Akhirnya jumlah pengikut sekte pun makin bertambah banyak. Sampai akhirnya, suatu hari mereka mendapat kabar mengenai Archon lain. Archon bernama Dakini mengaku sebagai dewa dan sudah punya 10.000 subscriber. Yukito langsung syok karena ada yang bisa ngumpulin pengikut sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Setelah diselidiki, ternyata Dakini menyebarkan ajaran seks bebas. Pantas aja pengikutnya banyak banget cuy. Karena Yukito memiliki ide untuk menghancurkan sekte tersebut. Mereka akan menyusup ke dalam dan menghancurkan sekte secara perlahan-lahan. Namun harus sangat hati-hati karena jika terpengaruh mereka malah akan menjadi pengikut Dakini sang dewa cinta. Yukito, Aru, dan Roy dan Mitama pun pergi ke salah satu markas besar sekte pemuja Dakini. Di sana mereka bertemu dengan Mbak Richie yang merupakan petinggi sekte. Saat Richie berjalan, banyak desas-desus yang memujinya. Konon ia bisa mantap-mantap dengan ribuan orang dalam satu malam. Richie bilang bahwa di camp isolasi tempatnya tinggal ini diambil alih oleh sekte bebas. Karena Richie hobi baca buku terlarang, dia malah dijadikan salah satu petinggi sekte. Yukito merasa itu adalah kesempatan yang bagus. Dengan adanya petinggi sekte di pihaknya, maka merebut penganut bisa menjadi lebih gampang. Sementara itu, pengikut Mitama malah berkurang drastis. Ternyata Atar makin sering dipuja karena menyelamatkan warga desa dari hewan buas. Yukito harus melakukan sesuatu agar Mitama ini tidak kehabisan kekuatan. Setelahnya dia pun mengatur strategi. Richie akan mengadakan sesi sains dengan iming-iming mengetahui lebih banyak soal Dakini. Lambat laun, karena Richie ini sangat populer, dia pun makin disukai. Sesi sains menjadi favorit sebagian besar sekte. Yukito sengaja melakukannya agar tercipta fraksi Richie di sekte milik Dakini. Suatu hari, Dakini kembali dan ngamuk karena ada sesi di luar kehendaknya. Dia pun sadar bahwa Yukito dan gengnya yang menjadi dalang. Roy yang bergabung dengan Dakini malah merasa lebih dicintai di sana. Akhirnya ia menangkap Richie dan geng Yukito. Mereka pun dibawa ke tempat eksekusi. Namun Richie yang sudah populer membuat para anggota sekte iba kepadanya. Karena tidak mau ada perpecahan, akhirnya Dakini tidak jadi dieksekusi oleh mereka. Semua itu sesuai dengan rencana Yukito. Dia sengaja melatih Richie untuk akting dramatis biar makin dicintai oleh warga. Tapi mereka tetap mendekam di penjara. Setelah beberapa saat, sekumpulan mas-mas keluar mendekat. Richie panik karena orang-orang itu adalah pembersih sekte dan tidak akan segan-segan untuk membunuh. Scene lalu kemudian berganti ke Risu yang kini sedang melaporkan kepada Yukito kalau di desanya kini dikelilingi oleh sekte Dakini. Mereka juga dipaksa untuk masuk ke sekte itu. Namun Risu ternyata sebelum masuk ke sekte itu pun, ia sudah membeli buku terlarang tersebut. Buku yang dimaksud ini adalah buku pengetahuan tentang seks cuy. Hehehe. Mendengar hal itu, Aru malah ikutan tertarik. Dia malah pengen minjem buku terlarang itu dan segera mempelajarinya sampai habis. Alhasil kedua cewek gendeng ini malah jadi sefrekuensi. Kemudian Yukito yang sudah mendengar permintaan Risu juga mulai menyimpulkan. Jadi Risu berniat untuk menghancurkan sekte tersebut dari dalam. Kemudian nantinya Yukito akan berniat mengambil peran untuk mengambil massa dari sekte itu agar menjadi pemuja Mitama. Scene kemudian berganti ke Shiru yang sedang mengelur waktu agar Dewi Atar bisa mengeluarkan serangan kuatnya. Nampak para pemuja Atar kini sedang menahan Gaiju yang sangat besar. Namun karena terlalu kuat, jaring yang mereka gunakan telah hancur. Akan tetapi ini merupakan waktu yang cukup berharga bagi Atar untuk mengumpulkan kekuatan dan menembakkannya. Alhasil dengan sekali serangan kuat saja, Atar dengan mudah mampu mencincang Gaiju yang ukurannya berpuluh-puluh kali lipat dari manusia. Sementara Yukito dan yang lain kini sedang dikenalkan dengan para anggota sekte yang dipimpin oleh Risu. Sementara itu Mitama makin galau karena jumlah pengikutnya terus berkurang. Kita lantas diperlihatkan dengan kelakuan para pemuja Dakini yang cabul.
mereka kini dengan bangga menikmati proses kesesatan. Rencana Yukito kali ini adalah memanfaatkan nafsu dari para pengikut cabul seperti Rifsu. Dia akan menggabungkan kemampuan dari alat Mitama dan pengetahuan hubungan intim modern yang ia ketahui. Maka dari itulah, karena Yukito akan mencoba menarik Risu, ia yakin pengikutnya yang setia akan mengikutinya juga. Akan tetapi secara tiba-tiba, Dakini datang. Ia marah-marah kepada Risu. Ia menanyakan apa yang sedang Risu lakukan di sini. Namun karena para pengikut Risu menentang, maka Dakini jadi murka. Ia kemudian memerintahkan para anggotanya untuk menangkap Yukito dan yang lainnya. Bahkan di sana ternyata juga ada Roy yang kini menjadi pemuja Dakini. Dakini kemudian mulai pengadilan bagi para pembelot dengan cara yang kejam. Dimulai dengan Roy yang semena-mena menendang bokong Yukito. Kemudian Dakini datang dan Roy ketakutan. Dakini kemudian mulai menanyakan apa yang sudah mereka bahas kepada Risu. Karena Dakini sudah marah, Risu mencoba untuk meminta maaf dan kembali meyakinkan Dakini serta para pengikutnya agar mempercayainya. Tidak disangka-sangka, ternyata para pengikut yang setia kepada Risu jumlahnya tidak sedikit. Yukito pun memuji akting dari Risu dalam hatinya. Melihat Risu yang berakting sembari menangis, ia bersungguh-sungguh, para pengikut jadi terharu dan mendesak Dakini. Ternyata ini adalah semua rencana dari yang disiapkan oleh Yukito. Sebelumnya ia sudah melatih tubuh Risu. Yukito bahkan melatih Risu untuk menyampaikan apa saja yang harus ia sampaikan di depan para pengikut dan Dakini. Karena terus mendapatkan desakan, akhirnya Dakini melepaskan mereka dan membatalkan pengadilan. Yukito dan yang lainnya pun dibawa ke penjara oleh Roy. Namun ketika Yukito sedang memikirkan cara, tiba-tiba saja muncullah para lelaki berotot yang mulai merusak jeruji penjara dan menerobos masuk. Beruntungnya tiba-tiba saja datang Atar dan Shiru yang menolong mereka. Atar kemudian langsung membantai lelaki berotot pengikut Dakini. Mereka kemudian pergi dari sana. Akan tetapi ketika hendak berlari, jubah Risu malah tertarik salah satu lelaki berotot. Beruntung ada Aru yang dengan sigap menolongnya. Ia kemudian memberikan serangan yang membuat si lelaki tidak berkutik. Kemudian mereka semua pergi dari sana. Sembari berlari, Yukito menjelaskan kenapa pengikut Atar bisa sebanyak itu. Ternyata ini juga merupakan salah satu rencana dari Yukito. Ia sengaja membuat para pengikut Mitama sementara berpindah ke Atar. Hal ini tentu saja dilakukan oleh Yukito karena dia ingin mengambil alih dan menghancurkan sekte Dakini. Akan tetapi ketika mereka memasuki sebuah ruangan, tiba-tiba saja di sana sudah ada Dakini yang menunggu mereka. Atar kemudian menyerang kembali Dakini. Ia nampak marah kepada Dakini karena sudah mengkhianati dewa dan parlemen. Akan tetapi ternyata Dakini masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia kemudian mengeluarkan kekuatannya kepada Yukito dan yang lainnya. Alhasil mereka kini jadi konak dan sangat terangsang. Sementara itu Risu kini sedang membawa Mitama. Ini merupakan tugas penting yang harus ia lakukan demi mengalahkan Dakini. Kembali ke Yukito yang kini sudah hampir tidak kuat menahan godaan. Bagaimana tidak, Yukito kini dikelilingi oleh cewek cantik dan ingin enak-enak sama dia. Beruntung tiba-tiba kekuatan dari Mitama ini muncul dan menghentikan kegilaan mereka. Ternyata kini Mitama sudah memiliki kekuatan karena para pengikut yang setia terhadap Risu sudah berbelok. Melihat kejadian ini membuat Yukito jadi mengsenang. Kemudian Mitama mengeluarkan kekuatannya dan menghapus kekuatan Dakini yang menempel di Yukito dan yang lainnya. Mitama juga memamerkan kepada Dakini kalau ia adalah teman Dakini yang asli. Ternyata Dakini yang selama ini kita tahu adalah orang yang lain. Ia hanya mendapatkan sedikit kekuatan dari Dakini. Kemudian singkat cerita, karena di sana juga ada Atar yang sudah kembali sadar, Dakini palsu dibuat ngacir sembari telanjang. Di depan pintu ada Roy yang sudah menunggu. Ia malah memegangi susu Dakini dan membuatnya jadi tidak bisa berkutik. Dakini yang sudah hampir kehilangan kesadaran akhirnya menanyakan kepada Risu kenapa dia mempunyai buku itu. Buku yang dulu sangat disukai oleh satu-satunya manusia yang dekat dengan Dakini, yaitu Touka. Dan ternyata Touka ini sudah meninggal. Ia tewas terbunuh ketika dirinya ketahuan telah berhubungan intim dengan salah satu penduduk. Risu ini ternyata adalah anak dari Touka.
Ia juga mencoba untuk meyakinkan kalau selama ini perbuatan Dakini sudah salah. Dakini pun menangis dengan sekeras-kerasnya sembari mengelus-elus buku milik Risu yang ia dapatkan dari toko ibunya. Shin kemudian berganti ke Risu yang kini sedang menghampiri Dakini. Ia dengan sangat ceria bilang sudah berhasil meyakinkan Yukito. Tidak hanya itu saja, bahkan kini sedang menuntun Yukito bagaikan babi peliharaannya. Melihat hal tersebut, Dakini bahkan sampai kagum dengan kemampuan Dakini. Risu bahkan bisa membuat Yukito menyampaikan kalau ia tidak akan mengganggu Dakini lagi. Risu kemudian melepaskan ikatan yang ada pada Dakini untuk memberikannya jubah. Akan tetapi, ini semua merupakan ide yang sudah disusun oleh Risu dan Yukito. Hanya saja Risu memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas perlakuan Yukito sebelumnya kepadanya. Shin lantas beralih ke keesokan harinya. Jadi kali ini rencana Yukito adalah mengalah dan mengambil alih para pengikut Dakini dengan memanfaatkan ikatan yang dimiliki oleh Dakini dan Risu yang merupakan putri dari Toka. Dalam perjalanan menuju desanya, mereka sempat dihadang oleh beberapa daiju. Namun ada Atar yang mencoba menghadang mereka. Akan tetapi karena serangan terus datang kepada mereka, akhirnya Mitama menggunakan kekuatannya untuk melindungi mereka semua. Para daiju kemudian pergi dari sana karena tidak bisa menembus pertahanan yang dibuat oleh Mitama. Akan tetapi para daiju itu malah pergi ke arah yang mereka tuju. Ya, itu adalah arah dari desa mereka. Dan benar saja, kini desa mereka telah hancur di anak luluh lanta. Akan tetapi datanglah Riki dan dua pemuda dari desa itu. Ia menyampaikan pada Yukito dan yang lain kalau mereka sudah berhasil mengevakuasi warga. Hanya saja desa mereka kini sudah luluh lanta. Bahkan restoran mereka juga kini sudah rata dengan tanah. Akan tetapi Yukito meminta kepada Mitama untuk mengembalikan kembali desa dengan kekuatannya. Awalnya Mitama tidak mau karena ia akan kehilangan semua kekuatannya. Namun karena semuanya memohon, akhirnya ia pun bersedia. Dengan sekali menggunakan kekuatannya saja, Mitama bisa mengembalikan semua bangunan di desa tersebut. Kita juga lantas diperlihatkan dengan sosok pengendali daiju di hutan. Karena kekuatannya sudah habis, ia malah jadi sasaran dari para daiju. Kembali ke desa. Kini semua penduduk desa sedang merayakan kebahagiaan dengan berpesta. Namun ketika sedang asik pesta, tiba-tiba saja Riki datang dan bilang kalau desa mereka ini kembali diserang oleh daiju. Ternyata itu adalah ular Roy yang membawa Gaia ke desa. Namun dengan sigap, Atar bisa menumbangkan seekor daiju itu. Riki kemudian mencoba untuk menolong Gaia yang tidak berdaya. Akan tetapi otak mesumnya berkata lain. Ia mencoba berdalih dengan tujuan membuka baju Gaia. Mendapati dirinya yang diperlakukan tidak senonoh, Gaia pun langsung bertindak dan menghajar Roy. Ia kemudian berakting di depan Yukito dan yang lainnya. Namun Atar dan Yukito ini tertipu dengan tipuannya. Atar kemudian maju dan hendak menyerangnya. Namun tiba-tiba saja Gaia malah bangkit dan mencium Atar. Ia ternyata menghisap semua kekuatan yang ada di tubuh Atar. Namun Yukito tidak mudah tertipu. Ia kemudian melemparkan Mitama yang lemah ke arah Gaia. Kemudian Yukito menendang kaki Gaia sampai membuatnya terjatuh. Ia kemudian menahan Gaia dengan kakinya dan mengambil batu di tangan sembari mengancam Gaia. Alhasil kini Gaia pun sudah kalah dan dibawa ke restoran mereka. Tidak lupa pula, ia juga diikat oleh kekuatan milik Mitama. Kemudian setelah mereka berunding, akhirnya mereka setuju untuk pergi ke ibu kota Kekaisaran. Namun ibu kota Kekaisaran ternyata sekarang dikelilingi oleh tembok yang sangat besar dan tinggi. Bahkan ketika mencoba untuk mengecek benteng itu, Gaia membuat monster dengan tanah menggunakan kekuatannya. Namun dengan kekuatan inilah, dia hanya bisa membuat burung saja. Burung itu kemudian terbang namun langsung terkena serangan melewati tembok. Seketika bahkan datang seseorang yang melompat dari tembok tersebut. Ia mengaku sebagai kesatria hitam Betran. Namun Yukito dan yang lainnya mengetahui kalau itu adalah Betran. Awalnya ia menyanggahnya, namun ketika hendak menyerang Betran, ia malah jatuh. Kemudian topengnya malah hancur. Ia malah menangis seperti anak kecil. Namun ketika hendak dibawa pulang, Betran menolaknya. Tiba-tiba saja di samping Yukito ada seseorang. Ternyata dia ini adalah Loki.
Yukito kemudian menusukkan pedang yang ia pegang kepada Loki. Namun hal itu tidak berpengaruh apa-apa pada Loki. Ia bisa meloloskan diri dengan mudah. Loki bahkan bilang kalau jumlah pengikutnya berjumlah 1.120.000 orang. Namun dengan siasatnya, Yukito berpura-pura kalau ia memiliki kekuatan tersembunyi. Ia bahkan berlagak seperti menyepelekan Loki. Padahal sesampainya di rumah, ia bilang kalau semua yang ia lakukan ini hanya berpura-pura kuat saja tadi. Ternyata semenjak Kaisar meninggal, semua kekacauan terjadi di Kekaisaran setelah Loki datang, dan mereka menjadi taat lagi. Kini Loki telah menguasai ibu kota dan mendapatkan pengikut dalam jumlah yang fantastis. Namun Yukito malah melihat kalau ini adalah peluang untuknya. Ia kemudian berniat akan menjadi produser dan membuat diva di zaman yang baru. Yukito merencanakan untuk membuat sebuah band dengan berisikan Aru, Shiru, Risu, Atar, dan Betran. Yukito mencoba untuk memasukkan musik sebagai sesuatu yang bisa menemani mereka sehari-hari. Namun di awal-awal Betran, ia malah memainkan gitar dengan sangat jelek. Suaranya bahkan bisa menyiksa kuping. Alhasil Yukito pun langsung mengeliminasinya. Mereka kemudian memulai konser pertamanya. Di sana Atar mencoba menggunakan kekuatannya seperti selayaknya kembang api yang meriah. Yukito mencoba untuk menjadikan musik sebagai alat untuk menarik massa. Dan benar saja cuy, pengikut Mitama pun langsung auto bertambah. Namun Yukito masih mencurigai gaya. Ia meminta kepada Betran untuk mengikutinya. Ia menjadikan Betran sebagai mata-mata. Ternyata jika Betran ini mengikuti Gaya, ia mendapati kalau Gaya mendirikan sebuah rumah di hutan. Dia menampung banyak sekali anak-anak di sana. Mereka bahkan memanggil Gaya dengan panggilan Mama. Awalnya Mitama meremehkannya karena jumlah pengikutnya hanya sedikit. Namun Yukito menyadari sesuatu, kekuatan dewa tidak hanya berasal dari jumlah pengikut saja, melainkan sebuah fanatisme juga. Yukito nampak mengatur siasat untuk menarik anak-anak yang menjadi sumber kekuatan dari Gaya. Ia menggunakan Dakini sebagai sumber untuk menggantikan posisi Gaya, di mana kemampuan Dakini ini adalah yang mendekati mereka dengan cinta. Yukito kemudian berakting kalau ia ingin menyelamatkan anak-anak itu. Ia bahkan menggunakan dalih masa lalunya. Mendengar hal itu, Dakini menjadi tersentuh dan bilang kalau ia melakukan hal ini untuk dirinya sendiri. Ia juga tidak akan membuat anak-anak menjadi seperti Allah. Sesuai dengan yang Yukito bayangkan, kini anak-anak itu sudah mulai tersentuh hatinya. Ia tinggal meyakinkan 2 orang saja yang ada di sana. Namun secara tiba-tiba, datanglah Gaiju yang hendak menyerang mereka. Akan tetapi ternyata Kai sudah mampu mengendalikan Daiju. Ia kemudian menyuruh Daiju untuk menyerang mereka yang telah berkhianat. Namun ketika Yukito dan yang lain hendak mencoba meyakinkan Shin dan Kai, tiba-tiba saja Gaya datang. Ia nampak sangat marah dengan apa yang dilakukan Yukito. Namun ketika Shin dan Kai mendekatinya, Gaya malah menggunakan kekuatannya dan membuat Shin dan Kai terhisap. Ia bahkan bilang kalau Gaya sudah tidak membutuhkan lagi Shin dan Kai. Kemudian Gaya memunculkan banteng biologis dari Typhon. Itu adalah merupakan Daiju dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan saking kuatnya benteng biologis Typhon ini, kekuatannya bisa melebihi Archon. Semuanya sontak berlari ketakutan. Namun saat Ken jatuh, Atar tidak bisa meninggalkannya dan menggunakan kekuatannya untuk menahan serangan. Namun perbedaan ini terlalu besar hingga akhirnya Mitama harus turun tangan membuat tamengnya. Beruntung ketika sudah buntu, datanglah Shiru dan Aru yang menjemput mereka dengan mobil pick-up. Alhasil mereka bisa meloloskan diri dari sana. Di perjalanan, Yushi menjelaskan kalau Typhon itu adalah Gaiju yang dibuat oleh Gaya. Typhon ini lebih spesial dibanding Gaiju yang lain. Mengendalikannya tidak memerlukan pengikut yang banyak. Ketika mereka sudah lepas dari Typhon, tiba-tiba saja Typhon itu keluar dari dalam tanah. Hal itu pun menyebabkan guncangan yang sangat besar ke mobil. Alhasil kedua bocil hendak terjatuh. Namun dengan sigap, Yukito berhasil menyelamatkan mereka. Namun naasnya, ia malah terjatuh dan dengan cepat langsung diserang oleh Typhon itu. Melihat Yukito yang terkena serangan di perutnya, Mitama langsung berlari turun dari sana. Ia dan Yukito masuk ke dalam perut Typhon itu. Kemudian Shiru dan Aru langsung pergi dari sana. Mereka sangat terpukul karena mengetahui Yukito yang telah terbunuh. Padahal mereka sangat menyayangi Yukito. Kemudian di dalam perut Typhon ternyata terdapat Kai dan Shin.
Di sana juga ada Yukito yang ternyata belum mati. Sedangkan Mitama nampaknya telah kehilangan kekuatannya dan tidak berdaya. Ternyata Yukito ini sudah dikunyah dan dirobek berkali-kali. Namun ia tetap saja kembali hidup. Hal ini karena Mitama yang membuat Yukito menjadi tidak bisa mati. Ia mengorbankan kekuatannya sampai tidak berdaya lagi. Lantas Shin berganti ke Aru yang bangkit. Ia bilang tidak akan menyerah dan ingin menyelamatkan Yukito. Ia yakin kalau Yukito tidak akan mati dengan cara semudah itu. Mereka juga meyakini kalau Mitama pasti akan menyelamatkan Yukito. Kemudian kalung Aru tiba-tiba berubah menjadi arwah Mitama. Arwah itu kemudian menyampaikan pesan kalau Yukito masih hidup. Demi memberikan kekuatan pada Mitama, Aru dan yang lain kemudian mengadakan sebuah konser. Namun ketika mereka sedang konser, Typhon menghampiri mereka. Beruntung Atar merasakan kekuatan yang meluap-luap. Ia kemudian menyerang Typhon tersebut. Bahkan Risu juga mencoba memprovokasi Dakini untuk mengeluarkan kekuatannya juga. Alhasil ia membuat kalau Typhon itu saling membunuh satu sama lain. Mitama yang mendapat kekuatan ia tidak menyia-nyiakan dan kemudian mencoba menahannya. Yukito juga kini sudah berhasil melepaskan dirinya. Ia kemudian mencoba untuk memberikan serangan yang sangat telak. Namun serangannya ini tidak berlaku apa-apa. Sedangkan di luar, Atar mencoba untuk meminta kepada pengikutnya agar ia bisa menjadi pengikut Mitama. Hal itu dilakukan agar Mitama mempunyai kekuatan yang besar demi melawan Gaia. Alhasil kini kekuatan Mitama menjadi lebih besar. Dengan begitulah, Yukito bisa bertarung tanpa takut dengan Gaia. Alhasil Yukito kini bisa memberikan serangan yang telak kepada Gaia. Tidak hanya itu saja, Mitama juga berhasil menusuk perut Gaia dari belakang. Mereka pun akhirnya memenangkan pertarungan ini. Mitama kemudian menyelamatkan Yukito yang hendak terjatuh. Ceritanya pun usai sampai di sini.